Pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranku menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan lamban dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah. Kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu,
Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul bersama, sehat. Kami kalau bentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan, kami minta Engkau lembutkan hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami. Kami mau belajar, kami mau ditegur, kami mau berubah Tuhan. Terima kasih berdoa buat Bu Lisa yang akan menyampaikan firman. Engkau berikan hikmat dan Engkau yang gunakan kata-kata dan lidah Bu Lisa. Kami minta urapan-Mu buat dia. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Belum dengar. Shalom, selamat pagi. Masih belum hadir ya. Shalom. Oke. Kita tolong maju yuk, yang depan-depan nih masih pada kosong-kosong nih, maju yuk. Maju. Penuhin dulu yang depan yuk. Bukan kursinya. Anda lah. Cuma satu doang. Ya, cuman geser doang. Maju. Oke. Nih, nggak ada yang ngisiin. Kenapa? Ya oke. Hari ini saya masih akan menyampaikan tentang senjata-senjata Allah ya, perlengkapan rohani yang dipakai untuk kita melawan musuh. Kita buka dulu Efesus 6 ayat 16. Ya, hari ini saya mau bahas tentang perisai iman ya. J, boleh ditampilkan J. Udah belum J? Udah J. Bisa diambil enggak sih? Perisai iman. PPT-nya. Gambar yang paling depan. Saya lompat ya. Kan kemarin kan dibahas sama Cik Nat itu kemarin kan ikat pinggang kebenaran sama apa baju sirah keadilan. Saya mau lompat dulu perisai iman dulu. Nah, perisai iman. Oke. Baca dulu coba, minta tolong JJ deh baca, JJ cewek coba kitab. Besi boleh Efesus 6 ayat 16. Ini perisai imannya ya. Oke. Boleh baca yang keras. Efesus 6 ayat 16. Ya, ketemu? Oke, baca yang keras ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api iblis jahat. Oke. Nah, kita mau baca dulu apa sih perisai itu ya. Perisai itu apa ya? Perisai. PPT-nya sih.
Pertama kita tuh tanya apa perisai itu. Ya, kita mau lihat nih. Bisa di ini sih. Yang perisainya diklik sih. Ya. Perisai itu adalah alat untuk melindungi diri pada masa perang zaman dulu ya, dari serangan musuh. Biasanya itu dipakai di tangan mana ya? Tangan kiri pastinya ya. Tangan kiri pakai perisai, terus didampingi sama bisa pedang, bisa tombak atau gada. Nah ini perisai yang dipakai oleh tentara Romawi. Besar banget ya. Ini kalau tahu ukurannya, jadi tingginya itu sekitar 1,3 meter. Saya perbandingannya 1,5 meter. Jadi kalau saya pakai perisai itu mungkin tidak kelihatan gitu ya, kelihatan cuman tipis gitu ya. Nah ini lebarnya sekitar 1 meter. Nah ini apa kegunaannya? Jadi untuk bertahan dari serangan-serangan musuh ya, jadi besar banget gitu. Kalau ada musuh yang lawan, mereka langsung kayak kalau kalian lihat filmnya Captain America gitu kan, dia pakai perisai juga untuk melindungi diri gitu ya. Nah ini tentara Romawi pakainya sebesar ini perisai yang dipakai. Jadi untuk kayak ya menangkis gitu ya. Hilang. Yang gambar berikutnya sih. Nggak usah pakai inilah, menurut aja. Nah ini kalau pas lagi perang, pasukan-pasukannya itu melindungi diri dari serangan musuh, mereka jejer-jejer gitu ya, saling menjaga, saling melindungi itu sampai atapnya juga tutupin kayak gini. Nah itu kalau badannya tinggi mereka masih bisa terlihat kaki dan nah ini jadi dipasang dan mereka jejer-jejer saling menjaga, saling melindungi gitu ya. Nah itu gunanya perisai kalau yang zaman tentara Romawi. Perisai itu terbuat dari kayu biasanya ya, dikelilingi lapisan baja dengan logam di tengahnya. Itu biasanya mereka terbuat dari itu. Nah itu kalau zaman sekarang mungkin kalau kalian lihat polisi anti huru-hara itu yang mungkin ya itu juga pakai perisai gitu kan. Jadi kalau mereka lagi ngelangani demo-demo gitu mereka pakai perisai ya. Terus mungkin kalau zaman sekarang mungkin seperti itu ya. Nah itu perisai. Jadi kita harus punya perisai, tapi bukan perisai yang seperti ini yang kita mau pelajari, mau pakai ya. Nah, terus berikutnya iman tuh apa sih? Balik ke itu sih. Iman tuh apa? Kita mau buka dulu dari Ibrani 11 ayat 1. Kalau kalian udah tahu perisai tadi gunanya untuk menjaga diri, melindungi diri. Nah, iman tuh apa? Iman tuh dari Ibrani 11 ayat 1 ya. Ibrani 11 ayat 1 sih. Ya, oke. Minta tolong siapa? Joylin, bacain. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik, itu tadi sih iman ya. Nah, untuk bisa mengerti arti iman, saya akan ambil contohnya gitu ya. Saya ini kan biasa seneng banget untuk kayak traveling gitu ya, jalan-jalan gitu. Dan kalau pas jalan itu saya pilih jalan darat. Kalau sendirian gitu ya, sendirian saya lebih milih jalan darat, misalnya kayak naik bis gitu atau naik mobil sendiri gitu ya. Nah, suatu waktu saya ke Jakarta sendirian dan itu bis malam gitu ya. Jadi waktu itu saya dari Jogja ke Jakarta itu lebih lama dibandingkan kalau dari Semarang ke Jakarta. Jadi kalau dulu waktu zamannya belum ada tol itu Semarang Jakarta itu sekitar 8 jam. Nah, kalau dari Jogja ke Jakarta itu lebih lama, bisa mungkin 11 jaman lebih gitu kan. Nah, saya lebih bisa menikmati jalan kalau naik bis gitu ya. Nah, pertama kali pas naik itu masih bisa enjoy gitu, masih bisa menikmati perjalanan gitu kan. Tapi itu kan jadi saya berangkatnya tuh sekitar sore
supaya sampai Jakarta tuh pagi dini hari gitu kan. Nah, waktu pertama naik itu masih bisa menikmati perjalanan itu, masih bisa lihat kanan kiri, masih bisa menikmati perjalanan karena masih jalan itu masih bagus gitu kan. Nah, lama-lama itu kayak makin lama makin malam gitu kan, dan di luar tuh kan sangat gelap. Kita nggak bisa lihat di kanan kiri itu ada apa, di depan sana ada apa. Jadi cuman duduk diem di kursi sambil istilahnya kayak ya nunggu sampai aku sampai di Jakarta gitu kan. Nah, karena saking lamanya di jalan, bosan juga gitu kan. Ini kok nggak sampai-sampai gitu ya. Saya tuh kayak pengen turun, kan capek kalau duduk di bis, pegel itu kan. Kalau bis yang dari Jogja ke Jakarta tuh nggak ada yang seperti Semarang Jakarta, lebih nyaman gitu kan. Tuh jadi nggak bisa saya di ke belakang gini, jadi kayak tegak gini, dan itu lama banget gitu kan, 11 jam duduk di bis gitu kan, dan nggak bisa lihat depan kayak apa, samping kanan tidak bisa lihat kayak apa gitu kan. Nah terus akhirnya saya kalau ngos-ngosan tadi bisa diturun. Nah terus di tengah perjalanan itu kayak aduh bosan banget sih di jalan kayak gini terus, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya handphone kayak sekarang ini. Kalau sekarang ini kan bisa lihat scroll gitu ya, zaman dulu belum ada gitu, jadi ya kayak mau ngapain gitu, jadi bosan banget gitu. Terus kayak waktu itu membayangkan pengen turun kayak cari penginapan, tidur gitu kan di kasur yang enak. Itu tuh pikiran saya kayak gitu. Tapi kalau saya turun, saya tidak akan sampai Jakarta dengan selamat, karena pasti apa ya, mundur lagi waktunya, tidak akan sampai di saat itu juga sampai Jakarta gitu kan. Jadi tak betah-betahin duduk di situ walaupun bosen dan mabuk juga, karena kan sang gelap, tidak bisa lihat apapun, terus jalannya tuh ada yang berkelok-kelok gitu kan. Jadi udah bosan banget, terus kelok-kelok, ada kayak jalan yang rusak juga. Jadi tuh udah nano-nano banget rasanya gitu kan. Ya udah akhirnya ya wis lah, tak betah-betahin duduk di sini, pokoknya tetap sampai Jakarta. Nah kalau itu kayak kita gitu yang kita mengharapkan apa, sampai di Jakarta, dan walaupun itu tidak bisa lihat kita lewat mana ya, lewat jalan apa ya, tidak bisa lihat. Nah tapi kita percaya bahwa sopir yang mengendarai bis itu dia tahu jalan, dia tahu lewat mana supaya kita bisa sampai Jakarta dengan selamat gitu kan. Saya cuma pasrah aja. Nah itu jadi kayak kita tuh percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena sopir bisnya itu sudah pengalaman, dia tahu jalan kemana dia bisa membawa sampai Jakarta. Walaupun apa ya, ya karena dia sudah punya jam terbang tinggi gitu kan, hafal jalan kemana yang harus dilalui. Nah sebagai penumpang kita cuma bisanya pasrah mengikuti kemana sopir bis membawa kita gitu kan. Ya sama dengan kita sekarang ini, kita ini sama dengan kayak penumpang dalam bis, dan sopir bis kita itu siapa? Ya Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan yang pegang kendali perjalanan hidup kita supaya kita bisa sampai kepada alamat yang tepat, yaitu di rumah Tuhan nanti kelak gitu kan. Nah seringkali mungkin dalam perjalanan hidup tuh kita punya banyak masalah, ngadepin hal-hal yang tidak enak gitu kan, kayak bosan banget gitu loh, kadang boring gitu kan ya, jalan terus nggak tahu ngapa-ngapain, terus apa namanya, kayak terus tiba-tiba ada masalah, rasanya bosan Tuhan, capek, aku tuh pengen udahlah gitu loh. Tapi kok tadi kita mau menyerah, kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan kita yang sesungguhnya. Jadi walaupun perjalanan itu berat, perjalanan kita tuh mungkin membosankan, ada banyak tantangan, banyak masalah, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena kita punya iman bahwa kalau kita tetap stay di dalam kendali Tuhan, kita pasti akan sampai pada tujuannya. Tapi kalau kita menyerah, kita turun, kita keluar dari rencana Tuhan, kita keluar dari kehendak Tuhan, kita kayak istilahnya udah capek Tuhan, aku tidak mau ikut kamu lagi, capek, ini terlalu berat buat aku gitu kan. Nah kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan kita yang sesungguhnya.
Jadi itu yang iman ya. Jadi kita percayakan sama Tuhan kemana dia akan membawa kita tuh pergi. Karena pasti sampai tempat yang tepat. Bukan seperti yang kita mau, tapi Tuhan yang mau buat kita tuh ada di sana gitu ya. Itu penggambaran tentang perisai iman. Nah, jelas ya sampai sini ya. Terus yang kemudian yang kedua, Nah, siapa yang harus pakai perisai iman? Kalau kita coba ulangi lagi tadi versi Efesus 6 ayat 16. Baca lagi. Siapa yang harus pakai perisai iman? Efesus 6 tadi sih. Siapa yang pakai perisai iman? Coba Besi baca lagi yang keras. Segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan jahat. Ya, ada kata siapa? Kamu. Kamunya diganti dengan kita, ya. Semua sama-sama baca ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi siapa yang harus pakai perisai iman? Kita itu siapa sih? Kita itu siapa sih? Apakah semua orang, ini berlaku untuk semua orang? Ternyata kita ini yang dimaksud sini tuh hanya untuk orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Jadi kita percaya. Karena nanti kan iman itu kan bukti kalau kita itu percaya. Siapa yang kita percayai? Tuhan. Jadi kita di sini tuh dalam arti kita orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, ya kita dapat ini memakai perisai iman tadi itu kita harus memakai perisai iman. Yang ketiga, tadi ya udah ya. Kenapa kita mesti pakai perisai iman? Dan tahu jawabannya? Kenapa kita mesti pakai perisai iman? Tadi jawabannya juga jelas ya, di Efesus 6 tadi kan dijelaskan agar kita dapat memadamkan panah api dari si jahat. Nah, siapakah si jahat di sini yang dimaksud? Siapa si jahat? Musuh kelas di kelas kita? Atau mungkin orang tua kita yang nyebelin? Atau mungkin penjahat-penjahat di luar sana? Siapa yang disebut si jahat di sini? Iblis, ya. Iblis. Apa sih dilakukan iblis kok dibilang si jahat? Nah, kita mau buka di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Minta tolong Bang Iyal bacain. 1 Petrus 5 ayat 8, Bang. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, itu. Apa yang dilakukan oleh iblis sehingga dibilang jahat? Iblis ini diumpamakan seperti singa. Singa, kalian tahu binatang singa ya? Apakah dia nice seperti kucing gitu, nice seperti belai-belai, imut gitu? Atau bisa kayak kita pelihara, kita ajak main gitu, singa? Seperti apa penggambaran singa? Singa itu binatang yang sangat buas, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekati dia kecuali mungkin pawangnya aja yang sudah bisa, yang ngerti karakternya si singa itu dan yang ngasih makan, mungkin yang tiap hari bertemu dengan singa itu ya. Nah, iblis ini diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya itu apa? Singa itu kalau ngaum-ngaum itu kalau dia apa? Saat dia lapar, ya kan? Kalau apa kayak mungkin anjing saya tuh kalau lapar dia kan berisik gitu kan. Jadi singa juga berisik gitu kan, dia mengaum-ngaum. Dia mau cari makan apa? Rumput? Enggak. Dia cari orang yang dapat ditelannya. Serem kan? Nah, ini iblis itu seumpama singa yang mengaum-ngaum, dia jalan keliling, dia mengelilingi manusia, dia mencari orang-orang yang lengah, yang enggak pakai perisai iman tadi untuk bisa ditelannya. Nah, itu ngeri banget kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau ngadepin singa yang kayak gini? Jawabannya di ayat 9.
Bang JP mungkin bacain 1 Petrus 5 ayat 9 Bang. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, apa kita lakukan? Lawan dia dengan iman yang teguh. Ya, lawan. Kita nggak cuma bisa diem doang. Dia ini dibilang bukan cuman ya bertahan aja lah supaya nggak terganggu, enggak, tapi dia bilang lawan. Kita berarti kan ada tindakan ngelawan gitu ya. Nah, jadi ya itu iblis ini kan udah pengalaman banget ya. Berapa ribu tahun dia sudah nipu manusia kan, dan itu banyak banget korbannya. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu sudah dikasih perisai iman ini untuk ngelawan iblis. Apalagi kayak zaman sekarang ini ya, kita semua merasakan bahwa zaman-zaman terakhir ini nggak semakin gampang, tapi justru semakin sulit menghadapi hidup ya. Apalagi sejak pandemi itu banyak banget orang yang harus dipecat karena perusahaan tidak membutuhkan lagi karena perekonomian yang kurang baik. Jadi harus ada pengurangan karyawan. Padahal karyawan-karyawan ini kan ada keluarga yang harus dinafkahi, ada orang-orang yang harus diberi makan. Nah ini kan tambah sulit gitu loh. Jadi akhir-akhir ini banyak banget orang yang ngalamin stres gitu karena tekanan-tekanan hidup yang berat, karena mungkin persaingan hidup juga yang berat gitu kan. Karena kan kayak mereka tuh berlomba-lomba tuh bisa dapat makan yang layak, hidup yang layak gitu kan. Dan padahal ya hari-hari kayak gini kan banyak orang-orang yang juga kayak mengurangin pengeluaran supaya berhemat. Jadi ya mungkin kalian belum ngalamin, tapi orang tua kalian pasti cukup stres juga ngadepin hal-hal seperti ini di hari-hari terakhir ini ya. Apalagi kalau lihat di mall supermarket gitu kan, kalau kita lihat barang belanjaan tuh harganya semakin kayak tinggi naik gitu. Jadi udah perekonomiannya kurang baik gitu kan, terus kebutuhan hidup semakin meningkat, manusia juga semakin jahat akhirnya kan, karena kan mereka kayak bertahan supaya gimana supaya aku tetap hidup, tapi ya karena nggak tahu apa yang harus dikerjakan, jadi akhirnya mereka berbuat jahat. Nah itu belum lagi COVID kayak gini, jadi kayak banyak banget tantangan hidup yang dialami sekarang ini, hari-hari ini. Nah itu yang bikin orang tuh stres, bikin orang yang akhirnya banyak yang sakit mental gitu kan, sampai harus mungkin dibantu psikiater, mungkin harus banyak yang mungkin menyerah tadi. Nah itu yang bisa dipakai oleh iblis untuk menyerang kita, itu celah yang dipakai iblis untuk menyerang kita. Nah tadi terus kita harus gimana gitu kan. Tadi jawabannya kan ayat 9, lawan dia dengan iman yang teguh ya. Apalagi kalau kita sekarang kan pegangannya handphone gitu kan, dengan mudah sekali kita scroll banyak banget berita-berita yang negatif, berita-berita mungkin yang nggak benar gitu kan. Nah itu benar-benar yang gampang banget bisa dipakai iblis untuk celah mengganggu pikiran, mengganggu terutama pikiran mungkin ya. Jadi pikiran ini kan akhirnya kan kita melakukan tindakan-tindakan yang seperti yang kita pikirkan, dan itu belum tentu benar gitu kan. Nah itu celah yang pakai iblis, makanya kita harus belajar melawan iblis dengan iman yang teguh. Nah itu kenapa kita harus pakai iman ya. Terus kapan kita mesti pakai perisai iman? Jawabannya kembali ke Efesus 6 ayat 16. Kapan kita mesti pakai? Apakah cuman kalau pagi aja deh aku pakai perisai imannya? Mungkin saya lagi tidur, mungkin belum siap dia ganggu manusia. Atau malam aja mungkin bisa udah tidur, nggak sempat ganggu manusia, enggak. Itu tidak akan bisa berhenti untuk mengganggu. Jadi dia kapanpun bisa mengganggu manusia. Jadi kita pun juga mesti pakai perisai iman itu dalam segala keadaan. Buka lagi dari Efesus 6 ayat 16. Di situ ada ditulis ya, dalam segala keadaan. Jadi baik keadaan kita lagi seneng, lagi susah, lagi apapun, dalam segala kondisi kita mesti pakai perisai iman tadi. Nah itu, dan di tiap saat tidak boleh lengah. Karena kalau lengah tadi ya
gampang banget untuk iblisnya bisa ngulik-ngulik gitu kan, bisa ganggu gitu ya. Nah itu. Terus berikutnya PPT tadi sih. Di mana? Di mana kita bisa pakai perisai iman ya? Apakah hanya cuma di sekolah aja yang banyak gangguan? Apakah cuma di jalan aja? Tapi di mana? Di setiap tempat. Setiap tempat dimanapun kita berada, kita mesti pakai perisai iman. Ya. Jadi dari mulai yang apa tadi, terus siapa, kenapa, kapan, di mana, paham ya? Jadi kita sebagai orang-orang anak Tuhan, kita mesti pakai perisai iman setiap waktu, setiap keadaan, supaya apa tadi? Supaya dapat memadamkan panah api dari si jahat tadi, karena dia tidak pernah bisa berhenti untuk mengganggu manusia. Dan bagaimana kita bisa pakai perisai iman? Ini saya mau cerita aja ya di sini ya. Contoh dalam kita menggunakan perisai iman. Jadi tanggal 23 Juni kemarin, saya ini baru tahu kalau saya ini kena COVID. Mungkin tidak banyak yang tahu, karena saya tidak woro-woro gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu kalau saya kena COVID. Itu sungguh, tapi sebelumnya tuh kayak saya udah kayak ngerasa gitu loh. Jadi kayak entah itu tuh mimpi, entah itu tuh kayak penglihatan. Tapi waktu itu sebelum saya kena COVID itu beberapa bulan sebelumnya ya, jadi kayak ada apa ya, kayak persiapan gitu loh. Nanti kalau misalkan ini kayak dan bukan berandai, tapi memang itu kayak ada lihat gitu ya. Jadi saat itu tuh saya lihat diri saya itu sedang kena COVID, tapi kondisi saya itu nggak baik. Dan waktu itu jadi kayak dalam apa yang saya lihat itu kayak saya udah pamitan gitu loh sama keluarga, sama orang-orang terdekat. Terus saya kayak udah pamitan kayak gitu tuh, rasanya udah kayak selesai gitu ya. Nah, jadi setelah saya dapat apa yang saya lihat itu tuh, jadi kayak saya mulai mengubah apa ya, bukan mengubah tapi lebih kepada perenungan. Jadi kalau saya sampai hari ini masih ada, itu untuk apa sih gitu loh. Tujuan hidup saya itu untuk apa sih, untuk siapa sih saya hidup gitu kan. Jadi mulai Tuhan tuh kayak mulai meriset ulang gitu ya. Nah kalau kamu masih hidup, aku tuh masih dikasih kesempatan hari ini, yang masih hidup, untuk apa ya, siapa lagi itu, buat siapa lagi sih, ya cuma buat Tuhan doang kan. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam sehari-hari, buat siapa sebenarnya, ya cuma buat Tuhan aja. Jadi ya melayani buat Tuhan. Kita kerja bukan untuk cari uang doang, tapi untuk nyenengin Tuhan. Jadi segala sesuatu tuh kayak bisa ulang, fokusnya pada siapa yang kita tuju, ya cuma sama Tuhan. Nah itu, terus akhirnya nggak disangka-sangka 23 Juni itu saya terdiagnosa COVID. Padahal itu sebenarnya itu mulainya itu tanggal 18 Juni. 18 Juni itu saya lagi kita nganterin barang ke satu tempat gitu kan. Saya kan ada usaha snack gitu ya. Jadi waktu itu nganterin barang, terus pulangnya itu kehujanan. Bukan, sebenarnya udah agak reda tapi tetap aja kena hujan gitu kan. Nah terus besoknya hari Sabtunya itu ngerasa kok enggak enak badannya itu ya. Tapi saya pikir itu kayak gejala masuk angin, biasa kan kehujanan masuk angin gitu kan. Saya minta mbak saya itu keroin, mbak tolong keroin gitu ya. Itu kebiasaan aja sih, jadi kalau sakit itu seringnya minta dikeroin gitu. Nah terus tanggal 19 itu dikeroin itu bukan tambah enak, tapi kayak tambah apa ya, kayak nyeri otot gitu ya, enggak enak, greges gitu. Tapi masih belum tahu kalau itu kena COVID. Saya ya memang itu gejalanya kayak gejala masuk angin biasa gitu ya. Terus udah tidur aja sih, nggak ngapa-ngapain, tidur, cuma kayak pengen tidur gitu. Saya capek semua gitu kan. Terus saya berdoa, Tuhan besok minggu ini saya mau pelayanan tugas gitu kan. Saya minta kasih kesehatan dong gitu. Ya, terus akhirnya
Minggu saya tetap layanan di Gereja Pusat itu karena memang tugas, dan itu anehnya ya kayak udah enakan gitu loh, badan udah seger gitu kan, udah nggak ngerasain sakit lagi. Nah puji Tuhan, saya pikir udah sembuh, udah sehat gitu ya. Nah terus hari Seninnya itu pas lagi nggak kerja karena ada satu urusan gitu kan. Terus Selasa itu masih cuman paling sakit kepala, nggak panas, nggak apa ya, ya sakit kepala, nyeri otot gitu kan, terus nggak batuk, ya kayak merasa udah sehat aja gitu. Nah tapi Selasanya itu udah kayak merasa baik-baik aja, udah nggak masalah, nggak sakit lagi gitu. Nah itu jadi kayak pikir udah sembuh juga gitu kan. Nah terus tanggal 23-nya ini yang bikin saya curiga kalau saya kena COVID. Saya masak gitu kan, masak terus kok nggak wangi sama sekali ya, nggak bisa nyium masakan yang saya masak gitu kan. Biasanya kan kalau masak itu kan wangi gitu kan, ada aroma-aromanya. Ini kok nggak masak sama sekali gitu kan. Terus saya cicipin lagi, loh kok nggak ada rasanya. Jadi wah bener nih kena COVID nih. Akhirnya 23 sore itu saya ke dokter memastikan bahwa bener kena COVID. Dan dokternya bilang, ya iya jelas itu udah gejala COVID, udah jelas banget gitu kan, kamu tuh kena COVID. Dan langsung disuruh tes gitu kan, macam-macam tes, apa tuh, swab, tes ya, terus akhirnya disuruh isoman gitu kan. Akhirnya setelah saya beritahu seluruh keluarga ini baru tahu kalau saya sakit itu sekitar Senin atau Selasa, baru mereka tuh sadar bahwa saya tuh sakit gitu loh, karena saya tidak bilang-bilang juga gitu. Nah terus begitu saya bilang sama dokter bahwa saya kena COVID, saya laporan sama keluarga, akhirnya mereka ya udah pada semua tes semua gitu kan. Dan cuma saya aja memang yang positif. Ini positif yang enggak positif ya. Jadi ada positif yang enggak positif. Lah ini namanya kena COVID, ini ada positif yang enggak positif. Nah itu terus akhirnya mereka yang pergi, mereka yang ngungsi. Saya di rumah isoman gitu kan. Jadi nggak ada yang ngurusin. Jadi mereka yang keluar, mereka yang nginep tempat lain, saya yang harus isoman sendiri. Ya udah di rumah gitu tuh, nggak kayak ya udah nggak mungkin, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masak juga karena kan apa ya, ini masih banyak virus gitu kan. Jadi akhirnya ya cuman kayak kebanyakan tidur, makan juga ada yang ngirimin catering gitu kan. Terus ya udah, saya mikir kena COVID gini nih sebenarnya harus bangga atau sedih ya gitu. Mikirnya kalau bangga kan ini kan penyakit yang orang lagi banyak alami. Wah aku kok orang terpilih yang kena COVID gitu ya. Bangga juga apa? Ini bangga yang negatif kalau ini. Nah tapi ya udah akhirnya begitu isoman ya dan tahu kalau kena COVID, akhirnya ya menerima keadaan bahwa ya udah saya diizinkan Tuhan untuk mengalami COVID ini, sakit ini, ya udah kita jalani aja, isoman gitu kan, lakukan apa yang menjadi bagian saya gitu, tetap belajar untuk ya ucap syukur Tuhan kalau sampai aku dikasih kesempatan untuk bisa mengalami COVID ini, pasti ya Tuhan punya maksud gitu kan, nggak ada sesuatu yang jelek kalau memang Tuhan yang mengizinkan gitu ya. Ya udah akhirnya waktu kan saya banyak nganggur, saya nggak kerja, jadi mungkin bisa satu setengah bulan lebih itu saya nggak kerja, jadi lebih fokus untuk kayak penyembuhan diri, banyak tidur, banyak istirahat. Jadi akhirnya waktu-waktu yang luang itu ya dipakai untuk kayak ya dengerin khotbah gitu kan. Ini jadi kayak rohani banget ya. Jadi waktu-waktu kan mungkin selama ini kita jarang menyediakan waktu yang cukup untuk kayak belajar firman, dan waktu itu tuh banyak waktu luang saya akhirnya banyak kayak dengerin khotbah kayak gitu, terus banyak dengerin lagu-lagu pujian gitu kan. Nah, itu akhirnya ya punya kesempatan untuk bisa mendekat sama Tuhan di waktu-waktu yang lagi nggak enak gitu. Nah tapi ini ada celah gitu kan, karena banyak waktu akhirnya kan banyak juga pegangan handphone, scroll medsos gitu ya. Nah itu banyak banget dikirimin di grup WhatsApp itu. Ada satu grup yang seharusnya grup ini tuh memberkati, tapi justru malah yang dikirimin itu malah justru berita-berita yang negatif tentang parahnya orang yang kena COVID lah, banyak yang meninggal lah. Jadi malah semakin scroll, semakin banyak membaca berita itu semakin kayak down gitu kan.
apalagi kalau pas lihat ya Instagram gitu, wah si ini kena COVID, terus ada banyak orang-orang yang saya kenal itu kena COVID tapi keadaannya parah gitu loh. Nah itu yang dipakai iblis untuk nyerang gitu loh, nyerang pikiran. Dan dari situlah saya mulai merasa takut, sempet down gitu kan. Loh si ini kok meninggal, loh si itu meninggal kena COVID. Jadi ada banyak orang yang saya kenal tuh meninggal karena kena COVID. Jadi kan dibilang kalau imun lemah tuh kan gampang banget apa ya, kalau kita down kan banyak malah justru melemahkan imun kan. Nah waktu itu sempet kayak takut banget, bener-bener yang takut apa ya, bukan takut karena saya pengen mau mati, tapi takut supaya ini takut apa ya, orang-orang yang saya kenal ini kok meninggal, itu yang saya takutkan. Jadi saya berdoa, Tuhan jangan sampai ya orang-orang yang saya kasihi itu meninggal dalam waktu yang cepat itu gitu loh. Saya tuh pengen apa ya istilahnya, dikasih waktu buat umur yang lebih lagi buat mereka, orang-orang yang terkasih gitu kan. Jadi itu kekhawatiran saya, itu yang bikin saya tuh takut, bukan takut karena saya bisa meninggal. Kalau saya sendiri yang ngalamin, oke lah, enggak apa-apa. Jadi tapi yang saya takutkan tuh untuk orang-orang yang sekitar saya itu, sampai Tuhan tolong jagai mereka, Tuhan tolong supaya mereka itu nggak kenapa-napa, tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa beraktivitas, jangan sakit seperti yang saya alami gitu. Itu doa saya, itu ketakutan saya yang waktu itu. Jadi akhirnya ketika saya down gitu, saya takut, saya lebih kayak nyerah sama Tuhan. Tuhan tolong aku enggak kuat saat ini gitu kan. Tuhan tolong aku, kuatkan aku. Akhirnya saya kayak nangis gitu, Tuhan tolong. Kalau saya cuma Tuhan tolong gitu aja. Jadi kayak kemarin kan beberapa bulan yang lalu kan kita belajar bagaimana membangun hubungan sama Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita berdoa. Nah itu saat itulah saya mempraktekkan apa yang beberapa bulan kemarin disiaringkan oleh para mentor-mentor itu ya. Nah inilah kegunaannya perisai iman tadi. Kita mau melawan iblis dengan iman yang teguh. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk ketika saya down tadi, saya berdoa, saya istilahnya nangis di hadapan Tuhan, saya nyembah Tuhan, banyak mulai memperkatakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu apa, ya saya mulai perkatakan situ. Jadi saya pengen imun saya ini mulai bertambah, dan akhirnya ya saya juga sharing sama beberapa orang itu kan yang saya percayai itu, dan mereka tuh kayak apa ya, itu menguatkan banget ya, dengan kayak kirim-kirim hal-hal yang lucu-lucu. Akhirnya kan itu menggantikan pikiran saya yang negatif ini dengan hal-hal yang membuat imun saya bisa bertambah. Nah itu, jadi saya mulai untuk nggak mau buka lagi grup WhatsApp yang justru bikin imun lemah. Itu ada hubungannya ya. Jadi kalau pikiran kita tuh kacau, itu bisa bikin imun kita tuh bisa lemah gitu loh. Itu ada hubungannya. Jadi akhirnya saya nggak mau lebih parah. Jadi saya mau imun saya bertambah. Akhirnya ya udah saya stop untuk nggak lagi apa ya membaca hal-hal yang negatif-negatif tadi, dan saya mulai posting. Nah, kita pakai, kalau kalian semua punya Instagram, ya pakailah itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Bagikanlah hal-hal yang positif kepada followers kalian. Jadi jangan memposting hal-hal yang sia-sia, tapi nggak perlu gitu ya. Tapi postinglah hal-hal yang itu memberkati orang lain. Jadi akhirnya ya saya memakai Instagram itu untuk posting yang lucu-lucu gitu kan. Karena saya tahu ada beberapa teman-teman saya yang juga kena COVID juga. Jadi saya pengen mereka tuh juga imunnya bertambah. Hal sederhana ya. Jadi hal sederhana yang kita bisa lakukan itu posting hal-hal yang baik, hal yang positif, hal yang bisa membangun iman, hal-hal yang bisa menguatkan iman mereka. Dan mungkin yang lucu-lucu itu kan ada firmannya ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi buatlah imun kita itu bertambah dengan hati yang gembira. Ya lakukan aja hal sesimpel itu. Semua kan kalian pasti bisa gitu kan. Jadi jangan pakai hal-hal yang
yang kita punya itu untuk justru kayak hoax atau hal yang jelek-jelek, itu ya jangan kayak gitulah. Jadi pakai untuk hal yang lebih baik aja. Nah itu akhirnya saya menguatkan imun saya dan iman saya supaya saya tetap aman. Imun dan iman supaya aman. Ya itu. Jadi itu. Jadi kita praktek menggunakan perisai iman setiap saat dimanapun kita berada, ya. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang bisa kita percayai, yang akan membawa kita tuh kepada tempat yang sesungguhnya, kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Itu saya punya ayat favorit dari Roma 8 ayat 28. Itu ayat favorit saya. Boleh dibacakan Sharon? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Oke. Kita tahu sekarang. Sekarang tuh kapan? Apakah hanya sekarang ini? Saya mau jelaskan kata sekarang ya. Jadi sekarang ini saya sedang berdiri di sini. Kalau besok hari Senin, saya bisa bilang sekarang saya mau kerja. Padahal besok kan, tapi saya bisa bilang sekarang. Mungkin 3 hari lagi saya mau ke toko, misalkan. Jadi sekarang maksud sini apa? Sekarang dalam saat dimanapun kita ngalamin. Jadi sekarang itu tuh yaitu tadi bukan waktu yang apa ya bilangnya ini kronologis ya apa? Waktu kronos ya itu maksudnya kronos. Tapi waktu kairos lebih sampai sekarang ini. Nah, kita tahu sekarang tadi ayatnya tadi sih 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya saat senang, bukan hanya saat kita tuh diberkati, tapi dalam segala sesuatu. Dalam saat saya kena COVID sekalipun, saat mengalami masalah berat sekalipun, Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Untuk mencelakakan kita? Enggak. Tuhan bilang untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang kita alami, jalan seperti apapun yang kita sedang lewati, sejelek apapun situasi kita, Tuhan itu bisa mengubah, mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi. Jadi ini juga tidak berlaku untuk semua orang. Hanya berlaku bagi kita, mereka yang apa dibilang mengasihi Dia. Dia itu Tuhan, ya. Jadi kalau kita pengen Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan, ya kita harus apa dulu? Ada syaratnya. Harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi Dia. Jadi Tuhan akan bisa mengubah situasi kita itu menjadi kebaikan buat kita. Itu istimewanya kalau kita tuh punya Tuhan. Keren banget. Kita dikasih perisai iman. Tuhan juga kalau kita percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan bisa sanggup mengubahkan sesuatu yang buruk menjadi kebaikan buat kita. Itu wow banget ya. Kita sebagai anak Tuhan tuh punya segala macam fasilitas yang Tuhan berikan buat kita. Itu ya saya bersyukur banget punya Tuhan dan ditangkap sama Tuhan itu. Jadi itu adalah proses seumur hidup. Kita nggak bisa bilang sekarang aja aku mengasihi Tuhan, tapi kita masih dalam perjalanan. Ya dalam perjalanan ini kita terus belajar untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau seperti itu kita bisa belajar memandang masalah itu bukan lagi sebagai masalah, tetapi kita bisa belajar melihat masalah itu sebagai proses untuk mendatangkan progres buat kita. Progres tahu ya, jadi ada kemajuan. Jadi pandanglah masalah itu bukan sebagai masalah, tapi pandanglah masalah itu yang kita hadapi sebagai
proses untuk kita berprogres. Yaitu kita seringkali kan bilang, Tuhan kok masalahku abot banget ya, aku tidak kuat. Kenapa Tuhan izinkan masalah-masalah yang berat kita untuk kita hadapi? Kenapa enggak masalahnya dikecilin aja? Sama kayak kalian waktu masih TK, pertama kali sekolah gitu kan. Kan pelajarannya apa? Kalau TK gitu, belajar apa sih? Belajar menghitung gitu kan. Kan enggak mungkin itu pertama kali sekolah langsung dikasih rumus-rumus aljabar, rumus-rumus yang jelimet gitu kan enggak mungkin. Tapi pertama kali apa? Dia cuma belajar kayak menghitung, belajar huruf gitu kan, A, I, U, E, O gitu, dan membaca. Nah, dengan kita naik kelas, misalkan udah kelas 2 SMP, kan enggak mungkin lagi pelajaran kita tuh belajar membaca lagi kan. Coba ini apa, B, U, Bu, D, I, D, apa, Budi, kan itu udah zaman dulu gitu kan. Kita nggak mungkin lagi belajar membaca lagi, tapi semakin kita tuh next level, naik kelas, hal-hal yang dulu kita nggak mungkin bisa menghadapi, kita sekarang kayak belajar hal-hal yang lebih sulit gitu kan. Nah, sama dengan masalah saat ini mungkin kita cuman kayak ngadepin temen yang suka nyontek misalkan atau apa, tapi kedepannya semakin kita bertambah umur, itu masalah nggak cuman sesimpel itu lagi, tapi lebih kompleks. Karena kenapa? Karena Tuhan itu pengen memperbesar kapasitas kita untuk bertumbuh. Jadi kita Tuhan nggak mau kita seperti anak kecil terus yang minumnya susu gitu ya, tapi Tuhan pengen kita bertumbuh untuk bisa lebih dewasa lagi, menjadi seperti yang Tuhan inginkan lagi. Itu proses pembelajaran. Ya, saya sampai sekarang pun mungkin disuruh ngerjain soal matematika nyerah deh, nggak bisa. Nah itu karena kan ya memang ya nggak bisa, tapi itulah gambarannya gitu ya, gambarannya. Kan nggak mungkin JJ Leona sekarang kelas berapa sih? 2 SMP dikasih pelajaran kelas 3 SMA, kan nggak mungkin. Karena Tuhan tuh tahu batasnya gitu lah. Jadi apa yang Tuhan izinkan itu Tuhan tahu batasnya seperti apa. Jadi kita tuh dianggap mampu untuk bisa mengerjakan masalah yang kita diizinkan mengalami. Jadi kalau dalam permainan, dalam games itu kan ada menaikkan ranking gitu ya. Jadi kan ada tantangan-tantangannya yang harus dihadapin. Ini sama dengan hidup juga. Dalam hidup ini kan juga kayak game. Ada strategi harus kita pikirkan, ada level-level yang harus kita, tantangan-tantangan harus kita hadapi supaya kita naik level gitu kan. Nah itu, jadi ya belajar sama-sama. Kita semua belum sempurna, tapi kita semua berjalan pada menuju kesempurnaan. Ya itu sih yang mau disampaikan hari ini. Jadi saya ulangin ya, jadi perisai iman itu adalah alat yang kita pakai untuk melindungi diri dari serangan si jahat yang terus-menerus mengganggu kita. Kita harus apa? Melawan dengan iman yang teguh. Caranya gimana? Praktek firman Tuhan. Bukan cuman hanya untuk didengar tiap minggu, tapi kita praktek. Apa yang sudah kita dengar selama ini, bangun hubungan sama Tuhan, yuk kita praktek. Apa yang sudah diajarkan tentang kakak-kakak yang tentang berdoa, yuk kita praktek. Apa yang kita mungkin tiap hari laporan baca itu ya, baca Alkitab, ya kita praktekkan. Bukan cuma sekedar laporan, udah baca ini, tapi saat-saat kita mengalami sesuatu, itu saatnya kita praktek. Kita mesti banyak praktek, enggak cuma sekedar teori. Ya itu tadi. Grace sama Sharon boleh